Oke, selamat siang semua. Perkenalkan saya Dayat dari Technical Support Hikvision. Jadi pada hari ini kita akan bahas ya produk-produk update dari Hikvision itu untuk barang-barang retail ya. Jadi barang distribution. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh di Q&A ya. Jadi pada hari ini kita ada beberapa materi atau beberapa produk knowledge ya, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Stella tadi, di mana kita ada membahas sedikit tentang kamera, kemudian ada akses kontrol, kemudian ada webcam ya, lalu yang terakhir ada transmisi dan display. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang network kamera. Jadi apa saja produk-produk dari Hikvision untuk network kamera, kemudian apa saja update-nya. Jadi di bagian akhir untuk bagian network kamera ini nanti kita juga ada produk terbaru ya. Jadi sedikit saya tambahkan produk terbaru yang mungkin akan segera hadir di Indonesia. Nah, untuk IP kamera Hikvision sendiri itu ada banyak sekali tipenya. Jadi yang paling murah itu ada yang seri 1 ya. Jadi ada yang seri 1, kemudian ada seri 2. Nah, untuk seri 2 sendiri itu juga ada banyak tingkatannya. Jadi mulai dari yang paling murah 2XX1, kemudian yang paling mahal itu ada yang 2XX7 ya. Kalau kita menyebut teknologinya Colorful dan AcuSense. Jadi kita nanti berfokus pada teknologi Colorful dan AcuSense. Nah, Colorful itu apa? Jadi Colorful itu adalah salah satu teknologi dari Hikvision di mana hasil gambar yang hitam putih pada kamera infrared itu dia akan ditampilkan secara berwarna ya pada malam hari. Jadi walaupun malam tanpa tanpa lampu sama sekali itu nanti hasil gambarnya akan tetap warna. Jadi kalau kita ngelihat ya gambar di sebelah kiri itu kita tidak bisa mengetahui secara detail ya warna mobilnya apa, kemudian di sini pengendara motor ini memakai baju apa, itu kita tidak bisa mengetahui. Jadi kalau misalnya ada kejadian di luar rumah misalnya, kita tidak mengetahui pelakunya secara detail. Jadi dengan colorful kamera, kita bisa mengetahui semuanya secara detail dan jelas ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari colorful. Nah, lalu produknya apa saja? Di sini produk yang pertama ini adalah colorful paling murah ya. Jadi paling murah kita menyebutnya colorful light ya. Jadi ini seri 1 di mana kameranya ini terdapat beberapa model ya. Jadi di sini kalau kita menyebut untuk cahayanya itu ada 0,001. Jadi ini untuk pencahayaannya ya. Jadi walaupun malam hari ini tetap berwarna. Jadi di sini ada 2 megapiksel, kemudian di sini ada juga yang 4 megapiksel. Nah, ini adalah hasil gambarnya. Jadi bisa kita lihat ya di sini perbandingannya. Di sebelah kiri ini adalah hasil gambar dari Colorful sendiri. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tampilan dari IR kamera ya. Jadi infrared kamera. Jadi kalau misalnya objeknya terlalu dekat, ketika IR-nya aktif, itu nanti hasil gambarnya akan putih ya. Jadi putih seperti ini. Nah, ini adalah hasil gambar dari Colorful ya. Jadi kita bisa melihat di belakangnya plat mobilnya itu kelihatan ya. Jadi walaupun agak samar-samar tapi masih kelihatan. Berbeda dengan yang infrared. Sehingga untuk dari sisi kualitas gambar tentu saja Colorful lebih. Contoh hasil gambar lain, jadi di sini adalah pengetesan ya. Ini perbandingan dengan brand lain, dengan merek lain ya. Jadi ini dalam kondisi ruangan yang sama, dengan tipe kamera yang hampir sama, bisa dilihat di sini hasil gambar dari kamera Hikvision itu lebih bagus ya, lebih terang dibandingkan dengan produk lain ya. Jadi di sini anggap saja produk ABC ya. Di sini hasil gambarnya masih gelap. Jadi ini tanpa suplemen light-nya. Nah, jadi ini hasil gambarnya. Jadi suplemen light-nya walaupun mati, ini hasil gambarnya masih terlihat. Nah, ini hasil gambar yang lain. Ini untuk luar ruangan ya. Ini hasil gambarnya bisa dilihat di sini. Kalau sekilas ini mungkin tidak terlihat ya perbedaannya. Tetapi kalau kita lihat secara detail, di sini plat motornya ya. Ini dari hasil gambar Hikvision itu lebih jelas ya, lebih terang, warnanya lebih terang. Kemudian di sini pembacaannya ya, jadi pembacaan plat nomor ini lebih jelas. Nah, lalu ini untuk seri kedua,
Jadi kalau tadi seri 1, ini seri 2 ya. Jadi ada 2XX7. Ini colorful yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, kenapa ini dibilang lebih tinggi? Ini looks-nya lebih tinggi, kemudian hasil gambarnya lebih bagus ya. Jadi ini adalah produk-produknya. Jadi ada yang model dome, ada yang model turret, ada yang bullet, kemudian ada yang parivokal juga ya. Lalu di sini kita juga ada yang namanya live guard kamera. Nah, live guard kamera ini apa? Kita akan bahas berikutnya ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita bahas tentang AcuSense. Nah, jadi itu tadi update tentang produk yang colorful ya. Nah, lalu bagaimana untuk AcuSense? AcuSense sendiri adalah salah satu teknologi lain dari Vision. Jadi kalau video awal tadi ya, kita lihat itu ada Colorful, ada AX Pro, ada AcuSense, ada dan lain-lain ya, ada Minmo. Nah, itu bisa dilihat di awal tadi, video awal. Nah, penjelasannya bisa kita lihat di sini ya. Jadi apa saja keunggulan dari produk AcuSense sendiri? Itu yang pertama adalah motion detection 2.0. Jadi dia bisa mendeteksi pergerakan objek secara akurat ya. Jadi bisa mendeteksi secara akurat. Jadi dia bisa membedakan antara manusia dan kendaraan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada fitur-fitur lainnya seperti proteksi parameter, kemudian pencarian cepat. Jadi ini sangat membantu ya tentu saja. Lalu yang terakhir ada live guard kamera. Nah, ini kombinasi-kombinasi yang bisa diterapkan. Jadi AcuSense itu ada kamera dan ada NVR ya. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, misalnya kita sudah punya NVR sebelumnya. Nah, kita bisa menambahkan kamera AcuSense saja. Jadi dia nanti dari hasil gambarnya, itu kalau misalnya kita menggunakan kamera biasa, itu nanti akan selalu trigger ya. Ketika misalnya ada daun, kemudian ada hewan, itu nanti akan trigger. Tetapi dengan AcuSense ini, itu bisa dihindari. Nah, jadi ini sangat aman ya. Karena permasalahan utama untuk motion detection itu hewan dan tumbuhan itu detect ya, sehingga kita membutuhkan yang namanya teknologi AcuSense. Jadi ini kombinasi ya, jadi bisa dikombinasikan kamera AcuSense dengan konvensional NVR atau konvensional IP kamera dihubungkan dengan NVR AcuSense itu bisa, tapi tetap ada plus minusnya ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi misalnya kita pasang di rumah ya, kemudian barang kita ada yang di bawah sama maling ya. Nah, jadi di kameranya ini ada yang namanya siren dan juga strobe light-nya. Jadi nanti ini akan langsung aktif ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pasang seperti di video di awal tadi, kita pasang di luar ruangan. Ketika dia mendeteksi ada mobil, mendeteksi ada orang yang lewat, dia akan trigger. Nah, ini adalah fitur-fiturnya. Jadi kita ada tiga tingkatan ya untuk kamera AcuSense. Yang pertama ada 2XX3, kemudian ada 2XX6, lalu 2XX7. Perbedaannya apa? Adalah di bagian main fiturnya ya. Jadi kalau yang 2XX3 ini masih menggunakan konvensional ya. Jadi konvensional IR. Sedangkan 2XX6 ini menggunakan dark vector, di mana dark vector ini pada keadaan low light ini hasil gambarnya masih bagus ya. Nah, sedangkan paling tinggi ini adalah colorful. Nah, ini adalah produk-produknya. Jadi di sini ada banyak ya. Jadi ini yang 2XX3, ini harganya paling rendah ya dibandingkan dengan AcuSense yang lain. Jadi di sini ada banyak sekali tipenya. Kemudian di sini ada yang seri yang 2XX6 yang bagian atas ya. Jadi ini 2XX6. Kemudian di bagian bawah ini adalah yang live guard. Jadi ini yang ada sirennya ya. Ada siren, kemudian ada strobe light-nya. Jadi pilihan produknya adalah di bagian bawah ini. Nah, itu untuk kameranya ya. Lalu salah satu teknologi lain yaitu kombinasi ya, kombinasi colorful dan AcuSense. Kita menyebut kamera live guard kamera dengan colorful ya. Jadi dia sudah colorful, kemudian sudah AcuSense, ini adalah versi tertinggi ya, tentu saja dari kamera. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi customer-nya pengen kamera yang bagus. Nah, setidaknya mereka harus punya dua ini ya. Jadi dua teknologi ini, colorful dan juga AcuSense.
Nah, ini bisa kita lihat di video berikut, ini salah satu contoh penerapannya ya. Nah, jadi ini dipasang ya, lifeguard kamera dipasang di luar ya. Jadi akan ada siren dan juga strobe light-nya. Nah, kemudian nih ya, kalau kita pasang di taman misalnya atau di kebun, ini akan sangat efektif ya. Jadi kalau ada orang yang masuk, jadi ini bisa dipasang di pagar rumah atau misalnya di halaman ya. Ini sangat cocok. Nah, lalu bagaimana teknologi colorful-nya membantu? Jadi di sini teknologi colorful-nya sangat membantu ya malam hari. Jadi kalau kita menggunakan kamera AccuSense biasa, itu nanti hasil gambarnya adalah hitam putih. Tetapi dengan kamera colorful, dia bisa ketahuan ya dengan detail. Jadi bisa ketahuan ya orangnya siapa, kemudian warna bajunya apa, dan ini sangat membantu tentunya untuk mencari secara detail. Lalu apa saja produk yang lifeguard kamera ini? Ini adalah produknya ya. Jadi ada di sini ada beberapa tipe. Di sini teknologinya sudah menggunakan colorful, jadi luxnya 0,0005 ya. Ini adalah lux colorful yang cukup tinggi ya. Jadi sehingga hasil gambarnya sangat bagus. Di sini ada yang 2 megapiksel, ada 4 megapiksel juga ya. Jadi ada banyak sekali tipenya. Nah, lalu di sini ada yang PTZ juga. Jadi kalau tadi kita lihat kamera fix ya, kita ada kamera PTZ. Nah, di sini dia bisa berputar sampai 350 derajat. Nah, jadi ini contoh kameranya ya. Jadi bisa 350 derajat, kemudian bisa two way audio. Jadi kita bisa komunikasi ya. Misalnya kita pasang ini di pabrik, kemudian ada security, kita bisa komunikasi dua arah. Jadi bisa ya. Lalu sedikit di sini ada salah satu teknologi baru kita. Jadi ini mungkin belum ready ya di Indonesia ya. Ini salah satu teknologi baru yang keluar di akhir tahun kemarin. Jadi di sini ada, jadi kalau kita masang kamera PTZ ya, biasanya kita kehilangan objek secara keseluruhan ya. Jadi ini dengan menggunakan kamera tandem full, ini dia memiliki dua lensa. Jadi satu lensa fix ya, sedangkan satu lensa PTZ-nya. Jadi di sini sudah colorful ya. Jadi kita bisa zoom tanpa kehilangan gambar secara keseluruhan. Nah, jadi kita bisa zoom ya, misalnya orang di ujung sini, kita zoom, itu bisa. Nah, tapi rekamannya dia tetap merekam ya, objek yang di awal. Dan ini kita bisa hubungkan dengan berbagai event, seperti motion, kemudian bisa juga line closing, sehingga nanti ketika misalnya ada trigger di pagar, kamera PTZ-nya akan langsung muter ya ke area tersebut. Nah, ini salah satu teknologi canggih ya, dari Hikvision. Jadi ini kombinasi dengan harga yang sangat murah tentunya. Lalu di sini juga ada update teknologi lain. Di sini ada panoramic kamera ya. Jadi di sini kamera 180 derajat. Jadi sebenarnya untuk yang infrared atau yang IR kamera itu sebenarnya kita sudah ada 180 derajat, itu sudah masuk ya ke Indonesia. Tetapi yang ini yang terbaru ini sudah colorful. Jadi berwarna ya. Tapi hasil gambarnya itu tetap jadi satu ya. Nah, jadi ini hasil gambarnya. Jadi kombinasi dari dua lensa tanpa ada batasan ya di sini ya, tanpa ada pembatas, hasil gambarnya tetap terlihat seperti satu kesatuan. Jadi ini tangkapan lensa yang kiri, ini tangkapan lensa kanan, itu hasil gambarnya sangat lebar ya, 180 derajat. Nah, ini untuk yang kamera biasa atau infrared itu sudah ada ya, sudah dijual di Indonesia. Jadi kalau misalnya ya dibandingkan kita menggunakan dua kamera sekaligus ya, itu harganya jauh lebih mahal. Jadi sebaiknya kita menggunakan kamera yang tipe ini ya. Nah, ini contoh kameranya. Ini kalau ini belum masuk ya ke Indonesia, ini untuk yang 8 megapiksel.
Nah, sebenarnya ada yang 2 megapiksel, 4 megapiksel juga ya. Nah, itu tadi update dari kamera. Lalu berikutnya kita bahas tentang akses kontrol ya. Akses kontrol apa saja produknya? Tentu saja kita update terbaru ada Minmo ya. Jadi akses kontrol ini bisa dipasang di gedung, perkantoran, kemudian di bank, di sekolah juga bisa ya. Karena akses kontrol Hikvision itu bukan hanya sebagai akses kontrol biasa saja, tetapi bisa digunakan sebagai absensi juga. Jadi dibandingkan kita harus pasang untuk pintu satu, pasang untuk absensi satu, jadi itu akan membuang-buang uang ya. Jadi bisa menggunakan ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, ini salah satu skenario. Jadi ini misalnya dipasang di gedung. Jadi ini Minmo, salah satu skenario ya. Minmo terhubung ke pintu dan juga ke swing barrier ya, tansal. Jadi ini bisa. Jadi produk apa saja ini bisa masuk ke swing barrier. Jadi dari Minmo-nya nanti terhubung ke sini. Jadi orang yang masuk ke suatu gedung itu tinggal scan pakai wajah saja ya, tidak perlu menggunakan kartu lagi. Nah, ini sangat banyak sekarang, sangat populer ya untuk di Indonesia. Lalu untuk Minmo ini sendiri itu bisa juga digunakan sebagai video intercom. Jadi bisa komunikasi ya, misalnya dipasang di apartemen atau perumahan, itu bisa menghubungi setiap unit dengan menggunakan satu Minmo. Jadi ini cukup banyak juga ya permintaan terkait hal ini, terutama perumahan-perumahan baru yang ada di Indonesia ya sekarang ya. Kebanyakan minta yang sudah menggunakan teknologi. Lalu berikutnya untuk absensi. Nah, ini adalah salah satu skenario. Jadi di sini menggunakan Minmo yang 341 atau bisa juga menggunakan Minmo 342 ya. Jadi absensi ini dikelola oleh HRD, tapi bisa juga dilihat langsung oleh bos ya, menggunakan portal. Jadi tidak harus mengecek satu persatu. Jadi ini sudah by software semua ya. Dan ini bisa menggunakan report yang sudah ada, atau bisa juga diintegrasikan dengan database seperti SQL, Postgre, dan juga Oracle ya. Jadi bisa diintegrasikan. Nah, selain itu untuk produk access control dari Hikvision itu kita bisa setting absensinya dengan banyak ini ya, banyak kriteria ya, seperti shift normal, kemudian ada yang menggunakan shift ya, shift pagi, shift siang, shift malam, kemudian ada yang fleksibel, dan juga ada yang temporary ya. Ini bisa dihandle semua oleh access control dari Hikvision. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang ini baru. Jadi ini masih baru ya. Untuk sekarang masih free. Jadi ini ada yang namanya cloud based attendance. Jadi ini absensi menggunakan cloud ya. Jadi ini terintegrasi dengan cloud. Jadi ini semua produk Minmo kita itu sudah bisa menggunakan cloud attendance. Nah, untuk yang pengguna skala kecil, misalnya karyawannya di bawah 10 orang ya, itu free. Tetapi kalau misalnya lebih dari 10 orang, itu nanti berbayar ya. Dan harga langganannya cukup murah, nanti bisa ditanyakan ya untuk harganya ke sales-sales kita. Atau ke mungkin dari Bu Stella, mungkin nanti juga bisa ya untuk memberikan harganya. Jadi ini untuk absensi ini bisa dari jarak jauh. Jadi kalau yang WFA, WFO ini cocok ya. Karena absensi ini tidak harus dilakukan di kantor. Jadi kita bisa dari rumah melakukan absensi. Nah, jadi dia asalkan GPS-nya aktif, ini akan langsung ya terhubung ke Minmo-nya. Lalu di sini salah satu keunggulan lain dari Minmo, ini bisa menghubungi ke handphone ya, seperti video yang di awal tadi. Jadi kalau misalnya kita pasang di rumah atau di kantor ya, ada tamu yang datang, dia tinggal pencet tombol call ya, nanti akan diterima oleh HRD atau resepsionis di dalam kantor gitu untuk membuka pintu. Jadi membuka pintu bisa langsung dari ini ya, dari aplikasi ya. Jadi kita bisa buka pintu. Jadi kita bisa melihat tamunya siapa, setelah itu tinggal buka aja pintunya. Lalu ini selain hal yang tadi, Minmo ini sangat banyak keuntungannya. Kita juga bisa mendapatkan IP kamera ya, langsung dari Minmo ini. Jadi di sini sudah terintegrasi. Jadi Minmo ini bisa sebagai IP kamera, nanti tinggal ditambahkan ke NVR. Nah, jadi dengan harga yang sangat-sangat murah, ya kalau bocoran ya, bocoran harga Minmo ini ada yang 1 jutaan ya.
Jadi 1, sekian sudah dapat untuk IP kamera, kemudian seperti tadi akses dapat, absensi dapat. Jadi dengan harga segitu, ini adalah salah satu keunggulan dari Minmo ini. Jadi sudah dapat banyak ya, bisa dihubungkan ke indoor session juga. Jadi kalau misalnya kita pasang di perumahan, atau kita pasang di rumah lah misalnya. Jadi ketika ada tamu yang datang, dia tinggal pencet tombol call yang ada di Minmo ini. Dia nanti akan masuk ke indoor station. Kalau misalnya orang tidak ada di rumah, dia akan menghubungi ke HiConnect. Jadi nanti masuknya ke handphone ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada salah satu protokol lain, ada protokol ISUP. Jadi kalau misalnya ini dipasang di pabrik, biasanya pabrik ada di beberapa lokasi ya, misal di Jakarta, kemudian ada di Surabaya, di Palembang. Nah, ini bisa diintegrasikan. Jadi ini sangat cocok misalnya seperti bank ya. Jadi nanti yang kantor pusatnya itu tinggal ngerekap absensi yang ada di tiap area. Nah, ini adalah produknya, Minmo DS K1T342 ya. Jadi ini adalah salah satu produk yang baru launching bulan Februari kemarin. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik, ini bisa langsung ke SMI ya. Jadi SMI sudah ready untuk barang ini. Jadi bisa langsung ke SMI. Nah, fiturnya apa saja? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini harganya sangat murah ya. Sangat murah, kemudian kapasitasnya ini bisa sampai 1.500 wajah. Ya, kalau misalnya karyawannya hanya 300 atau 100 orang, ini malah sudah lebih dari cukup ya untuk 1.500. Ini juga bisa fingerprint untuk yang MFX ya. Sudah bisa fingerprint, kemudian di sini bisa kartu juga. Lalu bisa juga untuk pendeteksian masker. Jadi kalau misalnya kita pasang di pintu, misalnya orang tersebut tidak pakai masker, dia tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, jadi ini salah satu keunggulannya ya. Ada yang namanya masker detection. Nah, jadi bisa disetting seperti itu ya. Jadi orang masuk, ternyata dia tidak pakai masker gitu. Dia tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ini sudah support bahasa Indonesia tentu saja. Jadi bahasanya sudah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada customer-nya, saya tidak bisa bahasa Inggris gitu. Atau bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Itu jawabannya bisa. Jadi tidak hanya menunya saja, tetapi dari suaranya itu juga bahasa Indonesia. Jadi ini sangat oke ya kalau untuk di Indonesia sendiri. Kemudian ini adalah produk sebelumnya, DS K1T343 ya. Jadi kalau ini untuk di pintu, ini cocok untuk di meja ya. Jadi kalau misalnya dipasang di atas meja, ini sangat-sangat cocok. Jadi ukurannya kecil, layaran 4,3 inci, dan ini sudah ada bracket bawaannya ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Jadi ini instalasinya sangat-sangat simpel. Ini kapasitasnya sama, hanya perbedaan dari sisi ukurannya ya. Ukurannya agak sedikit berbeda. Nah, ini adalah rincian produk. Jadi kita untuk yang distribusi atau retail, kita ada beberapa produk Minmo ya. Yang terbaru itu ada DS K1T342. Jadi kalau dari kapasitas itu setengah dari 341 ya. Tapi harganya juga lebih rendah dibandingkan 341. Oke, itu tadi akses kontrol. Berikutnya ini produk yang juga lagi ngetren ya, adalah webcam. Jadi webcam ini sangat banyak digunakan sekarang. Sebelum kita lanjut, ini kita lihat videonya ya terlebih dahulu. Apa saja produk webcam dari Hikvision. Nah, ini salah satu webcam ya yang bisa dikontrol ya menggunakan remote. Nah, ini juga ada webcam dari Hikvision. Jadi kita ada banyak sekali ya tipenya ya, untuk webcam itu sendiri. Jadi sistemnya plug and play, jadi tidak ada setting apa-apa, dia sudah bisa terhubung ya langsung. Dan ini juga bisa digunakan untuk ya yang orang yang biasa gaming atau ini ya biasa podcast dan lain, ini bisa digunakan ya. Nah, yang biasa live di YouTube, di Instagram, ini bisa digunakan. Jadi ada banyak sekali ya tipe dari webcam sendiri. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Jadi ada yang harganya murah, yang value series. Di sini semua webcam ini itu sudah autofocus ya.
Jadi sudah autofocus. Kemudian di sini ada yang 8 megapiksel, ada 4 megapiksel, ada yang 2 megapiksel ya. Jadi di sini ada banyak sekali tipenya. Kemudian ada yang Pro Series. Yang Pro Series ini dia field of view-nya atau sudutnya itu bisa sampai 90 derajat ya. Nah, kemudian di sini sudah built-in mic juga. Jadi built-in mic, kemudian juga ada ini ya, ada yang dual mic juga. Jadi dari sisi hasil suaranya ini tentu saja sangat bagus ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu di paling kanan kita ada tipe yang namanya live series ya. Nah, live series ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dia memiliki yang namanya lampu ya atau suplemen light ya. Jadi ini bisa diatur terangnya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lagi ini ya live itu bisa kita atur adjust secara manual. Nah, sesuai dengan penggunaannya, webcam sendiri itu bisa digunakan untuk remote conference ya, remote conference, kemudian bisa juga untuk yang misalnya sekolah dari rumah atau misalnya virtual ya, virtual meeting atau misalnya virtual training dan lain-lain, itu bisa juga menggunakan webcam ini. Nah, lalu yang ketiga ini digunakan untuk live streaming ya biasanya. Nah, sedangkan untuk meeting sendiri, untuk remote conference, kita membaginya ke dua tipe atau dua skala. Yang pertama skala kecil, di mana skala kecil ini biasanya kita gunakan untuk di laptop ya, untuk sendiri, untuk pribadi ya. Ini biasanya kita gunakan. Tetapi kalau misalnya sudah skala menengah atau skala besar, itu kita membutuhkan webcam yang sudutnya itu besar ya, seperti yang series yang Pro tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah yang Pro Series yang UC2 dan UC4 ya. Jadi 4 megapiksel dan 2 megapiksel. Di sini dia sistemnya plug and play, kemudian fleksibel ya. Jadi bisa di-adjust dari sisi dudukannya. Kemudian pengoperasiannya mudah karena nanti ini tidak perlu setting apa-apa ya. Jadi sudah bisa langsung digunakan. Lalu di sini ada teknologi tambahannya, Clear Voice Collection sama ini ya, Clear Image ya. Jadi ini hasil gambarnya tentu saja bersih. Jadi ini bisa dibandingkan juga dengan produk yang lain ya. Jadi hasilnya ini sangat-sangat jernih. Lalu di sini ada yang series yang Pro tadi. Di sini mungkin tipenya nggak ada ya di sini ya. Tetapi ini dia bisa berotasi ya. Ini seperti halnya kamera PTZ. Ini bisa berotasi sampai 330 derajat. Dan untuk sudutnya itu sampai 85 derajat ya untuk view-nya. Sedangkan ini bisa juga untuk diarahkan ke atas ya, kalau misalnya kita mau lihat sesuatu gitu. Nah, di sini untuk remote-nya sendiri, di sini memiliki infrared ya, sistem remote-nya sistem infrared, jadi di tiap sisi, sehingga remote dipindah-pindah tangan pun tidak masalah. Nah, ini contohnya. Jadi untuk webcam ini dia bisa disetting untuk 5 preset ya. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke orang pertama, kita tinggal pencet nomor 1, nanti dia akan pindah. Kemudian ada orang keempat ngomong misalnya, itu tinggal pencet tombol 4, dia akan langsung pindah ke orang yang keempat. Nah, jadi ini ya, jadi bisa 5 preset point. Jadi kalau misalnya ini skala sedang ya, sedang meeting, ini bisa sangat berguna sekali. Lalu di sini untuk yang online education atau untuk ini ya online, sekolah online, kita bisa menggunakan yang value series ya. Ini harganya sangat murah ya. Sama di sini bisa juga menggunakan yang Pro Series tadi. Nah, kenapa kita memerlukan webcam ini? Karena biasanya kita menggunakan ini ya, membutuhkan mic yang jelas ya. Mic, kemudian suaranya di sini lebih jernih ya, dan hasil gambar yang lebih bagus tentunya. Jadi di sini tidak repot, ini tinggal bongkar pasang ya, tinggal plug and play. Jadi kalau misalnya sudah sekolah online-nya sudah selesai, itu bisa dicopot lagi. Jadi ini tidak memerlukan instalasi ya, ini tinggal plug and play saja.
Tinggal ditaruh di laptop atau di PC, itu sudah bisa digunakan. Nah, lalu yang ketiga ini untuk live streaming ya. Nah, kenapa kita merekomendasikan produk ini? Karena di sini autofocus, kemudian bisa horizontal dan vertikal. Nah, horizontal dan vertikal ini maksudnya apa? Ini bukan settingannya ya. Jadi di sini dia menggunakan magnet, jadi bisa digunakan secara vertikal atau horizontal. Nah, jadi bisa dibalik-balik ya untuk kamera ini. Jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk portrait, kita tinggal balik untuk kameranya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, mungkin videonya ini ya. Jadi oke, mungkin kita lanjut dulu. Untuk webcam ini mungkin nanti kita lihat lagi ya. Nah, yang keempat kita yang terakhir ini transmission dan display ya. Jadi ada beberapa produk kita yang baru. Di sini ada switch, kemudian ada kabel, ada monitor. Yang terakhir di sini ada router ya. Tapi router mungkin tidak dijelaskan lebih lanjut di sini. Jadi ini adalah seriesnya ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Untuk monitor sendiri kita ada beberapa tipe. Di sini yang monitor kita ada yang FN ya. Jadi yang FN ini dia bezelnya tipis 1,9 mm dengan resolusi 2 megapiksel ya. Nah, kita juga sebenarnya ada yang 4K, tetapi ini biasanya kebanyakan ya menggunakan yang FN series ya. Nah, ini adalah produknya. Di sini sudah Full HD. Oh, ini yang Full HD ya, yang Full HD. Kalau tadi yang 2 megapiksel. Di sini inputnya ada HDMI dan VGA. Kemudian di sini untuk yang 5024 ini ukurannya 23,8 inci ya. Dengan sudut sampai 178 derajat. Kemudian monitor kita ini juga disupport untuk tahan beroperasi 24 jam ya. Jadi bukan kamera yang hanya bekerja 5 jam saja, bukan. Tetapi ini bisa bekerja untuk semua, untuk 24 jam. Lalu berikutnya di sini ada switch. Jadi switch kita ada yang 10/100 Mbps. Di sini juga ada yang gigabit ya. Nah, gigabit di sini kenapa kita lebih memilih yang gigabit? Karena tentu saja dari sisi transmisi data ya, ini lebih kuat dibandingkan menggunakan 10/100. Lalu di sini sudah PoE. Jadi kalau kita menggunakan kamera tidak perlu tambahan adaptor lagi ya. Jadi karena dia sudah PoE. Lalu di sini sudah 6 kV untuk proteksi anti petir ya. Nah, kenapa kita menggunakan yang gigabit? Karena kalau kita misalnya menggunakan banyak trafiknya besar ya, trafiknya besar, kalau kita menggunakan yang 100 Mbps itu nanti akan bermasalah ya. Jadi hasil datanya biasanya kalau kita nonton video biasanya kayak nge-lag atau loading dan lain-lain. Kalau kita menggunakan gigabit itu berapa data yang masuk dan keluar itu kurang lebih sama. Nah, kemudian di sini kita juga ada yang namanya Smart Manage Switch. Jadi Smart Manage Switch ini salah satu switch smart di mana kita bisa visualize untuk topologi manajemennya. Jadi kita bisa lihat ya topologinya. Jadi kalau misalnya switch ini kita pasang, kita tidak tahu misalnya kabel ini arahnya kemana, kabel yang port 2 arahnya kemana. Kita tinggal scan menggunakan HyperConnect ya. Kita bisa lihat kabel 1 misalnya digunakan untuk kamera, kabel 2 untuk NVR. Jadi ini sangat efektif. Nah, di sini Intelligent PoE Management, kemudian di sini ada fitur yang namanya Extend Mode ya. Jadi bisa sampai 300 meter untuk kabelnya. Di sini ada Network Health Monitoring juga. Dan harga bisa dibilang switch ini harga paling murah ya untuk smart switch dibandingkan switch-switch merek lain. Jadi ini harganya paling murah dan fiturnya lengkap ya. Jadi kalau kita menggunakan HyperConnect nantinya kita bisa mengetahui port 1 terhubung kemana, port 2 terhubung kemana,
Dan kalau kita menggunakan switch biasa, kita biasanya kalau misalnya kamera kita harus lihat langsung ya di switch-nya, apakah switch-nya nyala atau tidak. Nah, kalau untuk yang Smart Manage ini itu tidak perlu. Kita bisa cek langsung dari handphone ya, atau dari platform. Itu kita bisa mengetahui berapa upload-nya, berapa download-nya, kemudian yang digunakan, dan kita bisa restart langsung ya, restart langsung dari handphone. Nah, kita bisa matikan juga ya. Jadi bisa banyak sekali. Jadi dari handphone itu kita bisa lihat apakah jaringan bermasalah atau ada yang konflik dan lain-lain, itu bisa kita lihat langsung dari switch-nya. Dan kita bisa memberikan trigger juga ya, kalau misalnya penggunanya itu besar misalnya, kita bisa berikan trigger. Lalu berikutnya adalah kabel. Jadi ini adalah salah satu kabel terbaik ya yang kita punya. Ini untuk core-nya sendiri itu ukurannya 0,565 ya. Ini ukuran core yang cukup besar dan kuat. Di sini bisa sampai 300 meter ya dengan menggunakan high PoE. Jadi kalau misalnya kabel biasa itu hanya 200 meter, dengan high PoE ini bisa sampai 300 meter kalau kita pasang ke kamera. Nah ini ya, ini permasalahan utama yang terjadi biasanya di customer. Misalnya kabelnya putus, digigit tikus misalnya ya, atau kabelnya kurang bagus sehingga hasil dari kameranya atau internetnya itu tidak lancar gitu ya. Nah dengan adanya teknologi ini akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi kabelnya dengan intinya yang kuat, nah ini masih bisa ya berputar. Kabelnya ini adalah satu gulung ya, 300 meter tanpa delay yang ada. Jadi di sini sangat mulus ya. Tapi di sini kita menggunakan switch yang high PoE ya. Jadi bukan switch biasa. Nah, ini adalah produk-produknya. Jadi di sini ada beberapa ya. Ada yang Pro Series, ada yang Value Series ya. Nah, jadi ini adalah contoh produknya. Jadi ada beberapa ya, beberapa tipe. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari sisi ukuran core-nya ya. Jadi seperti yang dilihat di gambar tadi, di sini ada yang 0,565 mm ya untuk core-nya. Nah, sedangkan untuk yang harganya murah itu ada yang hanya 0,43. Nah, jadi ini tergantung ya, tergantung kita menggunakan yang mana. Oke, mungkin sekian produk update dari kita. Saya kembalikan ke Ibu Stella.